19 Juni 2025 pagi, Iran kembali menggempur wilayah Israel dalam lanjutan serangan bertubi-tubi yang disebut sebagai gelombang ke-11. Serangan ini diklaim Korps Garda Revolusi Iran sebagai bagian dari operasi True Promise 3 yang terus berlangsung tanpa henti sejak eskalasi konflik dimulai. Dalam rekaman resmi yang dirilis militer Iran, rudal dan drone kembali diluncurkan ke berbagai titik vital, infrastruktur strategis, fasilitas militer, hingga sejumlah bangunan penting di wilayah Israel dihantam dan mengalami kerusakan parah. Bentrok senjata antara Iran dan Israel kini telah berubah menjadi babak konfrontasi terbuka yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam serangan ini, Iran untuk pertama kalinya mengirim rudal hebat mereka, Khorramshahr 4. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.800 kg dan memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Rudal jenis baru ini mewarnai langit Israel dengan bentuk yang cantik saat sedang berada di langit. Iran klaim akan mengirimkan lebih banyak lagi jika Israel tidak berhenti melakukan serangan kepada mereka. Berikutnya adalah penampakan kota-kota yang ada di Israel pasca serangan Iran bertubi-tubi, membuat banyak bangunan hancur dan rubuh. Dan ini adalah pemandangan rudal Iran yang tidak semua berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Sementara itu warga Iran turun ke jalan mendukung dan merayakan serangan-serangan Iran yang hampir semuanya berhasil. Beberapa jam sebelumnya Israel juga mengirimkan serangan ke pangkalan Meisami Iran di Karaj. Namun sepertinya Iran tidak ambil peduli dan mempersiapkan serangan lainnya. Bahkan ketika Amerika Serikat turun tangan. Trump menyerukan perdamaian Iran-Israel namun menyebut keduanya mungkin harus bertempur habis-habisan dulu. Ia memuji serangan Israel, membantah keterlibatan langsung Amerika Serikat, tapi mengakui membantu menembak jatuh rudal Iran. Trump juga memperingatkan Iran agar tidak menyasar target Amerika Serikat. Sementara itu mayoritas warga Amerika Serikat menolak campur tangan. Survei YouGov The Economist menunjukkan 60% menolak intervensi militer, hanya 16% yang mendukung. Penolakan kuat datang dari seluruh spektrum politik, termasuk 65% Demokrat dan 53% Republikan. Meski CIA menyatakan Iran tak sedang membangun senjata nuklir, Trump tetap mempertimbangkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Dukungan publik terhadap opsi militer rendah hanya 18%, mengingat trauma Perang Irak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi siapa saja yang siap membakar dunia demi membela Iran? Jawabannya akan segera kita bongkar. Korea Utara yang kini terang-terangan berdiri di barisan Iran. Dalam langkah yang tidak biasa, Pyongyang ikut buka suara, menyatakan dukungan penuh terhadap Teheran. Langsung dari mulut Kim Jong-un dalam sebuah pertemuan resmi. Ia menyatakan solidaritasnya kepada Iran atas serangan Israel. Tapi yang paling mengejutkan, ada satu informasi rahasia yang berpotensi membuat Israel ketakutan dan segera memperkuat pertahanannya. Sebuah isu yang belum tervalidasi menyebutkan bahwa Korea Utara telah menjanjikan dukungan militer kepada Iran, meski jumlah dan bentuknya belum diketahui pasti. Tapi satu hal yang jelas, ini adalah kabar yang menggembirakan bagi Iran sekaligus mimpi buruk bagi Israel. Karena jangan lupa, Korea Utara bukan negara sembarangan. Mereka adalah spesialis rudal balistik yang bahkan jadi ancaman serius bagi Korea Selatan dan Barat. Maka bayangkan, jika teknologi itu kini mengarah ke Israel. Meskipun belum bisa dibuktikan secara langsung, banyak analis meyakini isu ini mungkin sangat mungkin benar. Sebab, hubungan Iran dan Korea Utara sudah terjalin sejak lama.
Bahkan dalam Perang Teluk Persia, Korea Utara sudah lebih dulu memasok Iran dengan senapan mesin, artileri, mortir, amunisi, ranjau laut, hingga rudal anti-tank dan sistem pertahanan udara. Dari hubungan jual-beli senjata itu lahirlah kerjasama militer yang jauh lebih dalam, termasuk di bidang pengembangan dan pertukaran teknologi nuklir. Bukan tidak mungkin, Korea Utara kelak akan bersikap seperti Pakistan, siap melepaskan serangan nuklir jika Iran dihantam bom nuklir oleh Israel dan sekutunya. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka masa depan Israel benar-benar akan berada di tepi kehancuran. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Kedua negara ini juga aktif saling bertukar keahlian militer, terutama soal operasi khusus dan pembangunan fasilitas bawah tanah. Korea Utara bahkan disebut-sebut pernah melatih pasukan Iran dalam teknik infiltrasi paling canggih yang kini membuat kekuatan militer Iran jauh lebih menakutkan. Hubungan ini terus dipelihara dan tumbuh semakin erat. Maka tak heran jika isu bantuan militer dari Korea Utara ke Iran bukan sekadar rumor, tapi ancaman nyata bagi Israel. Pakistan tak tinggal diam. Saat Iran dihantam oleh serangan brutal Israel, negara dengan populasi muslim besar ini justru tampil ke depan. Bukan hanya menyuarakan kecaman, tapi berdiri sejajar di garis depan, menyatakan dukungan total terhadap Iran. Dari laporan yang beredar luas, Perdana Menteri Shehbaz Sharif sendiri menghubungi langsung Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam percakapan itu, ia dengan tegas menyatakan, Pakistan berdiri bersama rakyat dan pemerintah Iran. You are young, and it's your time. We've seen our time. This is your time. Tak berhenti di situ, Sharif juga berbicara di hadapan publik dan media, menyebut Israel sebagai provokator yang terang-terangan mengancam perdamaian dunia. Bagi Pakistan, apa yang dilakukan Israel bukan sekadar agresi, tapi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan dan bahkan seluruh dunia. Langkah Pakistan makin keras saat suara lantangnya menggema di forum darurat PBB. Di sana, Duta Besar Asing Iftikhar Ahmad berbicara tanpa tedeng aling-aling. Denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond. Ia menuding Israel telah melanggar hukum internasional lewat serangan militernya di wilayah Iran. Serangan itu, katanya, adalah pelanggaran telak terhadap kedaulatan dan kehormatan Iran sebagai negara berdaulat. Dan ini yang paling penting. Pakistan menyatakan, Iran berhak penuh membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Ini bukan pembelaan kosong, ini seruan keras bahwa Iran tak akan dibiarkan berdiri sendiri. For the sake of peace, on water issue, with a neighbor. Tapi dukungan Pakistan tidak berhenti pada kata-kata. Rumor yang beredar mengatakan Islamabad tengah menyiapkan bantuan pertahanan bagi Iran. Meski belum jelas seperti apa bentuk bantuannya, tapi yang pasti Iran kini punya bahu tambahan untuk bersandar. Dan itu datang dari Pakistan. Yang paling mengejutkan adalah peringatan keras Pakistan kepada negara-negara besar. Kepada Amerika Serikat, Pakistan mengirim sinyal yang tak bisa diabaikan. Jika ada serangan nuklir terhadap Iran, maka Pakistan akan membalas dengan senjata nuklir ke arah Israel. Tak hanya Amerika Serikat, Pakistan juga memperingatkan Prancis bahwa bila ada pihak asing yang ikut campur, maka Islamabad pun akan ikut campur dan ikut bertempur, berdiri di sisi Iran melawan Israel dan semua sekutunya. Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah alarm bagi Israel dan Barat. Iran tidak sendiri. Dan jika mereka pikir bisa menekan Iran tanpa konsekuensi, maka Pakistan siap membalikkan meja pertempuran.
Keberpihakan Pakistan terhadap Iran dalam konflik melawan Israel tentu bukan muncul tiba-tiba. Sikap agresif itu lahir dari senjata panjang dan kerjasama erat yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Coba bayangkan, sejak awal berdirinya Pakistan, Iran adalah negara pertama yang mengakui keberadaannya. Sejak saat itu, hubungan keduanya terus tumbuh, termasuk di sektor militer. Mulai dari latihan bersama, alih teknologi, hingga perdagangan senjata. Jadi wajar jika Pakistan menjadi salah satu negara yang paling geram saat Iran diserang oleh Israel. China, negara besar yang sejak lama berdiri di sisi Palestina, kini semakin jelas menunjukkan keberpihakannya. Kali ini kepada Iran. Bukan rahasia lagi bahwa Beijing sudah lama mengecam keras aksi brutal Israel di Gaza. Maka ketika Iran, yang sejak dulu dikenal sebagai pendukung gigih kemerdekaan Palestina, kini berada dalam tekanan, dukungan dari China pun langsung mengalir. Dan dukungan itu tidak main-main. Disampaikan langsung oleh Presiden Xi Jinping. 人类正在经历第二次世界大战结束以来 Dalam langkah diplomatik yang sangat tegas, Presiden Xi Jinping mendesak agar Israel segera menghentikan seluruh aksi agresinya terhadap Iran. Ini menjadi sinyal pertama bagi Beijing terhadap eskalasi terbaru yang dilakukan Israel. Dalam pernyataannya, Xi menyebut tindakan Israel sebagai agresi yang harus segera diakhiri. Tak berhenti sampai di situ, China juga menunjukkan sikap kerasnya saat ikut membela Iran dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Targeting a number of locations, including residential areas in Tehran. Dalam forum penting itu, utusan China untuk PBB, Fu Chong, lantang mengecam Israel. Ia menyatakan bahwa Beijing menolak keras pelanggaran Israel terhadap kedaulatan, keamanan, dan wilayah teritorial Iran. Fu Chong juga mendesak Israel untuk segera menghentikan semua serangan militernya, terutama setelah aksi brutal hari Jumat yang menyasar situs militer dan nuklir Iran. Bahkan, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, turut menelpon langsung koleganya di Iran di tengah memanasnya konflik. Dalam percakapan itu, Wang Yi menyindir keras Israel yang telah melanggar hukum internasional, sekaligus menyatakan dukungan penuh China atas kedaulatan Iran. Operations would last for several days. China condemns Israel's action. Kecaman keras yang dilontarkan China terhadap Israel tentu bukan tanpa sebab. Sebab Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi perpanjangan tangan Beijing untuk menghadapi dominasi Barat. Jadi, tak mengherankan jika sejak lama China menjaga kedekatan strategis dengan Teheran, mulai dari memperkuat militernya lewat penjualan senjata hingga transfer teknologi. Bahkan, tak sedikit kabar yang menyebutkan bahwa militer kedua negara rutin melakukan latihan bersama demi mempererat aliansi mereka. Lebih dalam lagi, China juga santer disebut sebagai pihak yang membantu Iran membangun reaktor riset, bahkan memasak 4 reaktor riset lainnya. Bantuan berlanjut dengan pembangunan fasilitas pengayaan uranium heksafluorida di kawasan Isfahan yang juga disebut-sebut tak lepas dari dukungan teknis China. Maka tidak mengherankan jika seorang pakar barat bernama Gordon Chang menyimpulkan bahwa serangan Israel ke Iran bukan hanya memukul Teheran, tapi juga membuat Beijing mengalami kerugian besar. Karena jika Iran hancur, maka China akan kehilangan sekutu utama sekaligus wakil strategis mereka di kawasan. Dan karena alasan itulah, China disebut tak akan ragu turun tangan untuk membantu Iran menghadapi Israel. Di sisi lain, sekutu utama Israel, Amerika Serikat, sedang kewalahan karena negaranya sendiri tengah mengalami kekacauan internal, kisruh dari kebijakannya sendiri. Semua bermula dari Operation Homeland Sweep yang digelar awal Juni 2025 di Los Angeles. Menurut laporan BBC, Presiden Donald Trump telah merilis setidaknya
21 kebijakan imigrasi agresif untuk membersihkan Amerika Serikat dari migran ilegal. Salah satu yang paling kontroversial adalah pemberian wewenang penuh kepada DHS atau Departemen Keamanan Dalam Negeri dan otoritas keamanan lain untuk aktif menangkap individu yang hanya diduga tinggal di Amerika Serikat secara ilegal, bahkan tanpa adanya surat perintah resmi. Dalam kolaborasi antara ICE, FBI, dan DEA, aparat menyisir wilayah Glendale, Koreatown hingga South Central, daerah yang padat imigran Latin dan Asia. Dalam 48 jam, lebih dari 2.200 orang ditangkap dalam razia yang berlangsung cepat, diam-diam, dan seringkali disertai kekerasan. Trump menyebutnya sebagai langkah heroik melindungi Amerika dari ancaman asing. Tetapi rekaman warga berkata lain. Tersebar luas video anak-anak menangis saat orang tua mereka ditangkap dan penggerebekan brutal tanpa surat resmi yang sah. Banyak penangkapan dilakukan di tempat umum di luar sekolah, rumah sakit, hingga gereja. Yang paling menyulut emosi warga adalah fakta bahwa mayoritas yang ditangkap bukan penjahat, melainkan pekerja dan orang tua yang telah lama tinggal di LA. Robert Cohen, pakar sosial dari NYU, menyebut ini sebagai bentuk fantasi politik Trump yang memaksakan narasi bahwa imigran ilegal adalah sumber kriminalitas nasional. Kerusuhan pertama meledak di distrik Fashion pada 6 Juni ketika pekerja imigran ditangkap di luar gudang pakaian. Sejak itu, kemarahan menyebar ke Paramount, Compton, dan seluruh penjuru kota. LA pun mulai bergolak, dan apa yang tampak seperti operasi imigrasi berubah menjadi pemberontakan sosial berskala nasional. Apa yang dimulai sebagai aksi protes lokal di pusat kota Los Angeles, kini telah menjalar menjadi gerakan nasional. Gelombang penolakan terhadap kebijakan keras imigrasi Presiden Trump dan aksi brutal ICE telah memicu demonstrasi di sedikitnya 37 kota di 21 negara bagian. Dari Chicago dan New York hingga Denver dan Atlanta, The Independent mencatat bahwa sebagian besar aksi berlangsung antara Senin hingga Rabu, dengan puncak ketegangan terjadi pada hari Kamis ketika pemerintah mengancam menasionalisasi pengiriman militer ke kota-kota besar. Los Angeles tetap menjadi epicentrum kerusuhan, memasuki hari ke-7 protes dengan lebih dari 400 orang ditangkap oleh LAPD, sementara 700 marinir bersiap diterjunkan. Wali kota Karen Bass memberlakukan jam malam berturut-turut setelah laporan penjarahan dan bentrokan meningkat. Namun, represi tidak terbatas di sana. Di Spokane, Washington, polisi menahan 30 orang dan menggunakan bola merica untuk membubarkan massa. Di Chicago, setidaknya 17 orang ditangkap setelah terjadi kericuhan dan vandalisme. Sebuah mobil bahkan menerobos kerumunan pengunjuk rasa di pusat kota. New York mencatat lebih dari 40 penangkapan setelah bentrokan di Trump Tower dan kantor ICE, sementara Denver mengerahkan gas dan asap untuk membubarkan kerumunan. Dari Aurora, Colorado hingga Brookhaven di Georgia, ribuan warga turun ke jalan, meneriakkan yel-yel dalam bahasa Inggris dan Spanyol, menuntut diakhirinya deportasi massal. Di tengah panasnya protes, lebih dari 565 orang telah ditangkap secara nasional dan jam malam diberlakukan di berbagai kota. Puncak dari konflik ini bukan hanya pada penggerebekan imigrasi, melainkan pada pengambil alihan Satuan Garda Nasional California atau CalGuard oleh Trump yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan Gubernur Gavin Newsom. Gubernur Newsom tidak tinggal diam. Bersama Jaksa Agung Rob Bonta, ia menggugat pemerintahan Trump dan Departemen Pertahanan atas tindakan yang dinilai melanggar Konstitusi Amerika Serikat dan menyalahi hak negara bagian untuk mengatur militernya sendiri. Bagi Newsom, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, namun langkah menuju otoritarianisme karena Trump mencoba menjadikan militer sebagai alat politiknya, meneror warga negara sendiri, dan menginjak-injak prinsip demokrasi yang mereka junjung. Newsom menegaskan bahwa situasi di Los Angeles, meski tegang akibat penggerebekan ICE, tidak memenuhi syarat federalisasi militer. Tidak ada invasi, pemberontakan, atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan hukum. Ironisnya, sebagian besar protes telah mereda saat militer dikerahkan. Kehadiran pasukan malah memanaskan situasi dan memancing bentrokan. Di sisi lain, Wali Kota Los Angeles Karen Bass memberlakukan jam malam mulai pukul 8 malam untuk mengendalikan ketegangan.
Ia menyatakan keprihatinan atas penangkapan besar-besaran terhadap imigran dan menegaskan bahwa penggerebekan semacam ini memicu ketakutan, bukannya menjaga keamanan. Puluhan wali kota dari berbagai distrik Los Angeles menyuarakan penolakan serupa. Kota Glendale mengambil langkah drastis dengan memutus kontrak kerjasama dengan ICE yang selama ini menjadikan fasilitas lokal sebagai pusat penahanan imigran federal. Keputusan itu menurut pernyataan resmi kota mencerminkan nilai-nilai Glendale, transparansi, keselamatan publik, dan kepercayaan warga. Tindakan Trump untuk mengerahkan lebih dari 4.800 pasukan ke LA bahkan melebihi jumlah tentara Amerika Serikat yang dikerahkan ke Irak dan Suriah secara gabungan. Sekitar $134 juta dihabiskan untuk penginapan dan logistik pasukan. Padahal, banyak dari mereka justru tidak dibutuhkan di lapangan. Ini menambah daftar panjang kritik terhadap ketidakefisienan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk pemerintah pusat. Ketika api protes kian membara di Los Angeles, bukan hanya warga sipil yang turun ke jalan. Krisis ini juga mengguncang fondasi politik Washington, memunculkan perdebatan sengit, dan menyeret nama-nama besar dalam ranah legislatif dan industri teknologi. Mulai dari Senator Bernie Sanders, mantan penantang Trump di Pilpres kemarin, tampil lantang dalam menyikapi krisis Los Angeles. Baginya, ini bukan sekadar isu imigrasi atau unjuk rasa. Ia mengatakan yang sedang terjadi adalah hasrat Trump yang tak ada habisnya untuk menumpuk kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pemanggilan Garda Nasional seharusnya merupakan kewenangan gubernur, bukan presiden. Dalam nada tajam, ia mengingatkan publik akan catatan Trump yang berulang kali melewati batas lembaga hukum dan demokrasi dan menyerukan untuk bersatu menentang otoritarianisme. Dari kubu Partai Republik, Senator moderat Susan Collins menyuarakan kekhawatiran senada. Ia menentang keputusan Presiden Trump mengerahkan marinir ke Los Angeles di tengah protes imigrasi. Ia mendukung pengerahan Garda Nasional sebagai langkah wajar, tetapi menolak pelibatan pasukan aktif untuk penegakan hukum domestik. Collins menilai pemerintah lokal harus menjadi ujung tombak respons, bukan militer pusat. Ia mengutuk kekerasan di LA, namun menyerukan kerjasama antara pemimpin daerah dan Garda Nasional. Sejumlah tokoh Demokrat bahkan menyerukan pemakzulan dipimpin oleh Al Green yang menganggap Trump tidak layak lagi menjabat setelah 2 pemakzulan dan 34 hukum pidana. Meski desakan ini menguat, peluang pemakzulan kecil karena mayoritas Kongres dikuasai Partai Republik. Amandemen ke-25 juga tidak mungkin dipakai karena Wakil Presiden J.D. Vance dan kabinet tetap loyal. Meski protes meluas, tekanan publik belum cukup untuk memaksa pengunduran diri dan gugatan hukum hanya memperlambat kebijakan tanpa menyingkirkan Trump secara langsung. Di sisi lain, Vance berusaha menjaga kesetiaan kepada Trump meski menghadapi tekanan dari Elon Musk, mantan sekutu politiknya. Dalam sebuah podcast, Vance menyebut tuduhan Musk, termasuk kaitan Trump dengan Epstein yang tidak membantu, sambil menekankan pentingnya kesatuan tim. Dan di tengah memanasnya konflik dan retaknya hubungan politik, Trump justru menambah ketegangan dengan mengklaim bahwa ada elemen asing yang mencoba mengganggu kedaulatan nasional melalui aksi-aksi protes di Los Angeles. Ia pun mengancam akan menerapkan undang-undang pemberontakan, sebuah langkah ekstrim yang memungkinkan pengerahan militer aktif untuk menangani kerusuhan sipil. Kebijakan ini memicu kemarahan publik, aksi hukum, dan jam malam yang memperparah suasana kota yang sudah mencekam. Di balik asap gas air mata dan barisan tentara, satu pertanyaan besar terus menggema. Benarkah ini demi menjaga ketertiban? Atau justru awal dari perpecahan yang lebih dalam? Bagaimana menurut kamu, Pop Gengs?